Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasana, MPM 17410032. Di sini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk kelas 7. KD-nya yaitu 3.11. Mengidentifikasi cerita fabel berdasarkan tokoh, karakter dalam cerita, menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian 4.11 mengurutkan isi cerita fabel dan menceritakan kembali isi fabel secara lisan. Selanjutnya adalah praktek mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan Ibu Uswa. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga keadaannya sehat semua ya. Nah, kali ini sebelum mengawali pelajaran, Ibu ingin menceritakan atau bercerita sedikit. Mohon didengarkan ya adik-adik. Cerita Ibu berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek, bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Hai, kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya ia binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong. Untunglah, saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu, sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata, "Aku adalah kepompong yang pernah diejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Nah, sekian cerita yang dapat Ibu berikan pada pagi ini. Apakah kalian tahu mengapa Ibu memberikan atau mengawali pada cerita tersebut? Nah, baik. Ini ada kaitannya dengan materi pada pagi hari ini. Materi pada pagi hari ini yaitu mengenai cerita fabel. Ini merupakan contoh salah satu dari cerita fabel. Ya, materi kali ini yaitu mengenai fabel. Fabel itu tersendiri merupakan sebuah cerita yang menceritakan kehidupan para binatang yang memiliki atau bersikap seperti layaknya manusia. Cerita fabel ini merupakan jenis cerita fiksi yang di dalamnya mengandung pesan moral yang disampaikan untuk pembaca atau pendengar penikmat cerita tersebut. Fabel itu tidak hanya kita melihat tokoh binatangnya saja, namun yang terpenting yaitu pesan atau amanat yang ingin disampaikan pada cerita tersebut,
seperti yang Ibu bacakan tadi atau Ibu ceritakan tadi, itu terdapat pesan tersendiri, yaitu mengenai di dalam kehidupan kita itu sama. Jangan selalu mengejek ataupun menyombongkan diri, karena kita di mata Tuhan itu sama-sama manusia. Yang menjadikan kita berbeda itu adalah akhlak atau perbuatan kita. Nah, ciri umumnya yaitu satu, tokoh utamanya yaitu para binatang. Kemudian kedua, para binatang ini dapat berbicara seperti layaknya manusia. Kemudian ketiga, peristiwa atau cerita yang ada dalam dongeng tersebut memiliki sebab akibat. Kemudian yang keempat, latar belakang mengambil alam. Latar belakang alam seperti hutan, sungai, kebun, dan lain sebagainya. Kemudian kelima adalah mengenai ciri kebahasaan. Ciri kebahasaannya yaitu satu, menggunakan kalimat naratif atau peristiwa. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat langsung yang berupa percakapan antar tokoh satu dengan tokoh yang lain. Kemudian ketiga yaitu dalam percakapan atau penggunaan kata kalimat itu menggunakan kata-kata keseharian sehingga mudah dipahami oleh kalangan manapun, baik anak-anak, dewasa ataupun tua, karena penggunaan bahasanya itu mudah dicerna dan mudah dicerna dan dinikmati, sehingga orang itu mudah untuk menangkap maksud dari cerita tersebut itu apa, amanat dari cerita tersebut itu apa. Lihat dari kemunculannya pesan itu sendiri dibedakan menjadi dua. Dilihat dari kemunculannya pesan tersendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu satu, fabel dengan kode dan fabel tanpa kode. Fabel dengan kode itu merupakan yang di akhir kalimat atau di akhir cerita tersebut pengarang itu memberikan sebuah pesan tersendiri kepada pembaca atau penikmat cerita tersebut. Jika dilihat dari kemunculan pesan itu dibedakan menjadi dua, yaitu fabel dengan kode dan fabel tanpa kode. Fabel dengan kode yaitu di akhir cerita atau di akhir cerita dilihat dari kemunculan pesan itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu fabel tanpa kode dan dilihat dari kemunculannya pesan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fabel dengan kode ditinjau dan ditinjau dari kemunculannya pesan itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda yaitu seorang pengarang atau penulis pada cerita atau dongeng pada akhir itu akan ditinjau dari kemunculannya pesan itu dibagi menjadi dua, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda itu di akhir kalimat atau di akhir cerita pengarang memberikan atau membumbui pesan tersendiri untuk pembaca atau pendengar cerita tersebut. Namun yang tanpa koda pengarang atau penulis tidak memberikan pesan tersendiri atau amanat pada cerita tersebut.
Ditinjau dari kemunculan pesan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda yaitu pengarang membumbui atau memberikan pesan tersendiri pada akhir kalimat. Yang tanpa koda yaitu pengarang atau penulis tidak membumbui atau tidak memberikan pesan tersendiri di akhir kalimat. Dilihat dari kemunculannya pesan dibedakan menjadi dua, yaitu fabel dengan kode dan fabel tanpa kode. Fabel dengan kode yaitu di akhir cerita pengarang memberikan pesan atau amanat tersendiri bagi pembaca atau pendengar cerita tersebut. Namun jika tanpa koda yaitu pengarang tidak memberikan amanat atau pesan pada di akhir cerita tersebut. Ditinjau dari kemunculannya pesan dibedakan menjadi dua, yaitu Ditinjau dari kemunculannya pesan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda yaitu pengarang memberikan amanat atau pesan di akhir cerita. Yang tanpa koda yaitu pengarang atau penulis tidak memberikan amanat atau pesan di akhir cerita. Ditinjau dari kemunculannya pesan dibagi menjadi dua, yaitu fabel dengan kode dan fabel tanpa kode. Fabel dengan kode yaitu penulis atau pengarang memberikan pesan atau amanat pada akhir cerita. Kemudian yang tanpa kode yaitu pengarang atau penulis tidak memberikan pesan atau amanat pada akhir cerita. Kemudian fabel dibagi menjadi dua, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Fabel klasik ini merupakan cerita yang sudah ada sejak zaman dahulu namun tidak diketahui kapan munculnya. Fabel klasik ini merupakan turun-temurun atau warisan dari leluhur. Kemudian ciri pada fabel klasik ini adalah satu, memiliki cerita yang singkat atau pendek. Yang kedua, temanya sangat sederhana. Kemudian yang ketiga, kentalnya dengan moral atau petuah yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian yang keempat, sifat hewani masih sangat melekat. Sedangkan fabel modern muncul ceritanya dalam waktu relatif tidak lama, sengaja ditulis atau dibuat oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Ciri fabel modern ini yaitu satu, ceritanya bisa panjang bisa pendek. Kemudian yang kedua, temanya lebih rumit dibandingkan dengan fabel klasik. Yang ketiga, kadang-kadang berupa epik atau saga. Kemudian yang keempat, karakter para tokoh itu unik. Nah, setelah itu di dalam fabel tersendiri itu terdapat unsur-unsur teks cerita fabel. Satu judul, yang kedua orientasi, kemudian yang ketiga adalah komplikasi, kemudian yang keempat ada klimaks, kemudian yang kelima adalah resolusi, kemudian yang keenam adalah koda. Di sini Ibu akan memberikan gambaran sedikit mengenai unsur teks cerita fabel tersebut, yaitu yang pertama tadi ada judul. Judul itu merupakan gagasan utama atau ide pokok pada cerita tersebut, sehingga pembaca atau pengarang itu dapat menggambarkan mengenai cerita yang akan diceritakan atau yang akan dibaca. Kemudian yang kedua yaitu orientasi. Orientasi merupakan kalimat yang terdapat pada awal yang berfungsi untuk
memperkenalkan perwatakan tokoh atau tokoh, memperkenalkan tempat atau alur. Kemudian yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan di mana terdapat awal kemunculan konflik itu terjadi dalam cerita. Kemudian klimaks. Klimaks itu sendiri merupakan puncak dari permasalahan yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian resolusi. Resolusi itu sendiri berupa penyelesaian atau solusi dalam sebuah masalah yang ada, yang telah memuncak, kemudian memberikan solusi atau penyelesaiannya. Selanjutnya adalah koda. Koda merupakan pesan, atau di akhir sebuah cerita itu terdapat pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada cerita tersebut. Pesan atau amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah adik-adik ada yang kurang paham mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi mengenai fabel? Jika ada yang ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Intinya dari materi yang telah Ibu sampaikan yaitu merupakan sebuah cerita yang di dalamnya itu terdapat nasihat atau amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca, pendengar, atau penikmat cerita tersebut. Tidak heran jika dongeng itu banyak digemari oleh anak-anak, bahkan sampai sekarang ini masih ada sebagian anak-anak yang masih selalu mendengarkan atau menonton di TV mengenai dongeng yang menceritakan kehidupan sehari-hari manusia. Bermacam-macam dalam kehidupan sehari-hari itu, sehingga dicerminkan atau digambarkan dalam sebuah cerita tersebut dengan penokohannya menggunakan binatang itu menarik perhatian, sehingga tidak hanya orang dewasa yang menyukai dongeng, namun anak-anak pun menyukai dongeng karena awalnya menggunakan penokohannya menggunakan binatang yang sangat digemari oleh anak-anak saat ini. Bahkan ia pertama kali pun tidak mengenal atau mengerti tentang nasihat atau amanat yang ada dalam cerita tersebut. Namun pertama yang ia melihat pasti adalah binatangnya terlebih dahulu. Dengan binatang itu kemudian ia lama-kelamaan sering melihat, dan dia akan semakin mengerti apa yang terkandung di dalam cerita tersebut dan bagaimana untuk menyikapi atau mencontoh hal-hal yang baik yang ada dalam cerita tersebut. Apakah sudah paham dengan penjelasannya Ibu? Jika sudah paham, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian dari Ibu. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa dicerna dan bisa dipelajari. Nanti pertemuan yang akan datang, Ibu ingin membagikan atau memberikan tugas kalian untuk menceritakan kembali cerita yang telah Ibu berikan tadi atau yang telah Ibu ceritakan tadi, untuk diulang kembali. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, taati protokol yang masih berlaku, selalu cuci tangan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.